Salam hormat Dr. Kartono selaku tutor mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, program Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Kembali saya Christina Romauli ingin membahas tugas diskusi 11 yakni tokoh realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas matematika. Topik pembahasannya pertama saya akan mencoba membahas definisi singkat dari ontologi kontemporer dan realisme, kemudian tokoh-tokoh yang terkait dengan topik pembahasan diskusi 11 ini, yakni Kurt Gödel, Hilary Putnam, Willard von Orman Quine, dan terakhir Penelope Medi. Gambar yang tertera pada layar adalah taksonomi dari ontologi dalam filsafat barat, tradisi barat, yang dikutip langsung dari sumber jurnal akademik Basti di tahun 2022. Kita lihat di sini ontologi terbagi atas 3 domain besar, yakni nominalisme, konseptualisme, dan realisme. Realisme sendiri dibagi atas 2 cabang, yakni logical dan natural, dan dari cabang natural ada subcabang lagi yakni atomistik dan relasional. Secara singkat, dan saya terjemahkan langsung, definisi realisme menurut sumber ini adalah semesta yang dapat diprediksi adalah ekspresi dari properti dan relasi yang ada secara independen terhadap kebahasaan dan atau kapasitas mental dari cabang-cabangnya. Sifat-sifat pandangan realisme dalam ontologi kontemporer, yang pertama, para realis ontologis memahami pernyataan-pernyataan matematis dengan pemaknaan harafiah langsung. Yang kedua, hanya terdapat satu jenis eksistensi yang bisa diaplikasikan pada matematika maupun konteks umumnya. Yang ketiga, kebanyakan realis ontologis meyakini bahwa eksistensi bilangan-bilangan, himpunan-himpunan, dan sebagainya tidak terikat pada pikiran, bahasa, dan konvensi-konvensi dari matematikawan. Kita masuk kepada tokoh pertama, yakni Kurt Gödel, lahir di tahun 1906 dan meninggal di tahun 1978. Seorang matematikawan, logikawan, dan filsuf berkebangsaan Austria yang dipercaya menjadi salah satu logikawan terhebat sepanjang sejarah setelah Aristoteles. Pada usianya yang ke-25, tepat setelah menamatkan program doktoratnya di Vienna, tokoh ini mempublikasikan teorema incompleteness yang menyatakan bahwa sistem matematika memiliki pernyataan-pernyataan yang benar dan salah. Namun pada pernyataan yang benar, ada yang bisa dibuktikan, ada yang tidak bisa dibuktikan. Jadi, dengan kata lain, matematika memiliki beberapa masalah yang sebenarnya tidak mungkin untuk dipecahkan. Hasil ini memberikan impact yang luar biasa pada perkembangan dan filosofi dari matematika itu sendiri. Gödel juga menemukan contoh-contoh dari teorema impossible atau teorema yang mustahil ini, yakni hipotesa kontinuum. Tokoh kedua adalah Hilary Putnam yang lahir pada tahun 1926 dan meninggal di tahun 2016. Filsuf Amerika ini memiliki kontribusi dalam banyak cabang, di antaranya metaphysics, epistemologi, philosophy of mind, philosophy of language, philosophy of science, philosophy of mathematics, dan philosophy of logic. Pada tahun 1971, yakni di philosophy of logic ini, Putnam menyatakan bahwa ia seorang nominalis. Menurutnya persoalan realisme matematis, baik dalam ontologi maupun nilai kebenaran berkenaan dengan pertanyaan, apakah bahasa nominalistik dapat melayani kebutuhan-kebutuhan sains. Putnam juga menyoroti hubungan bilangan-bilangan real dalam besar-besaran fisika klasik dan modern. Relasi ini tuliskan dalam persamaan-persamaan. Ini adalah bukti dari bilangan real. Hal ini lebih lanjutnya akan diteruskan oleh Quine dalam kapasitasnya di dalam naturalisme, di mana argumen indispensabilitas Quine dan Putnam mensyaratkan bahwa terdapat satu pengertian eksistensi dalam kaitannya terhadap sains, yang membawa kita ke
Tokoh berikutnya, Willard van Orman Quine, yang lahir di tahun 1908 dan meninggal di tahun 2000. Filsuf dan logikawan dari Belanda yang kemudian menetap di Amerika ini, karya-karyanya sangat mempengaruhi pandangan akademisi pada pertengahan ke akhir abad 20 sampai pada awal abad ke-21. Quine menyatakan teori jaring keyakinan bahwa matematika adalah hal yang sentral dalam sains. Quine juga menyatakan bahwa kebenaran matematika dan empiris berasal dari pengalaman dan bukti dari pembuktian prinsip-prinsip terkait dalam permasalahan tersebut. Dua sifat-sifat penting dari pandangannya antara lain yang pertama empirisme, tidak ada pengetahuan a priori. Semua pengetahuan yang substansial pada akhirnya didasarkan pada observasi indrawi. Yang kedua, naturalisme. Filsafat tidak mendahului sains dan tidak pula menjustifikasi pernyataan-pernyataan di dalam sains. Yang terakhir kita punya Penelope Medi, lahir tahun 1950 dan masih eksis sampai pada saat ini. Tokoh ini merupakan matematikawan Amerika yang mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam metafisik dan epistemologi matematika dan logika, serta hubungannya kepada sains. Pada web sebelumnya saya pernah membahas karyanya yang sedikit berubah, di mana pada tahun 90 tokoh ini menuliskan realisme dalam matematika dan pada tahun 1997 lebih spesifik lagi menjadi naturalisme di matematika. Ada beberapa hal dalam buku yang sedikit beroposisi dengan realisme dan karya tulisnya di tahun 1990. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Penelope Medi justru mengembangkan Platonisme kompromi. Dari Quine dan Putnam, kompromi ini mengambil sentralitas argumen-argumen indespansibilitas juga dari Gödel. Objek-objek matematis yang hendaknya dijustifikasi adalah himpunan-himpunan. Dan oleh karena itu dia mengatakan bahwa pandangannya adalah realisme teori himpunan. Kesimpulannya, ontologi mengimplikasikan pendekatan berbasis fakta yang memiliki pendekatan dalam karakterisasi realisme, tetapi bukan sebaliknya. Ontologi adalah spesifikasi eksplisit dari sebuah konseptualisasi. Hal ini membantu para tokoh, terutama yang disebutkan pada presentasi ini, dalam mengetahui seberapa yakin mereka tentang sifat dan keberadaan objek yang mereka teliti. Sikap seorang realis adalah memiliki keyakinan bahwa pertanyaan-pertanyaan tertentu memiliki jawaban yang secara objektif benar dan juga bersifat independen melalui pembuktian yang dilakukan. Demikian presentasi diskusi sebelah saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam sehat semuanya.